Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi untuk teman-teman semua, khususnya para pemula. Nah, jadi video saya ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada para pemula. Nah, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengatasi barang yang susah terjual, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang sedang bingung atau yang sedang mikirin bagaimana sih cara menjual barang yang susah terjual. Jadi di sini saya mempunyai tips dan triknya untuk teman-teman semua, dan ini sudah saya lakukan di usaha konter saya, dan ini saya hanya sharing pengalaman saja. Nah, jadi nggak usah lama-lama teman-teman. Di sini saya akan membahasnya saja secara detail. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Nah, oke teman-teman, baik, akan saya lanjutkan saja untuk pembahasannya. Nah, jadi untuk teman-teman pasti saya tahu, pasti teman ngerasain juga yang usaha konter pasti memiliki barang-barang yang susah terjual di konter ya teman-teman. Nah, tentunya saya juga seperti itu. Dan ternyata pas saya telusuri dan saya pelajari, saya mendapatkan 3 tips ini ya teman-teman untuk menjual barang yang susah terjual yang ada di usaha konter kita. Nah, jadi untuk teman-teman silakan diperhatikan ini. Ini saya hanya sharing pengalaman. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan juga, karena di sini saya hanya berbagi pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami, dan saya hanya ingin memudahkan teman-teman saja atau membantu teman-teman saja yang kesulitan dalam menjual suatu barang. Nah, oke teman-teman, baik saja. Di sini saya akan melanjutkan untuk tips yang pertama. Nah, jadi untuk tips yang pertama itu adalah ketika kita sulit menjual suatu barang, alangkah baiknya itu kita mendiskonkan atau menurunkan harga jual ya teman-teman. Nah, contoh harga jual kita misalnya dari 100.000. Nah, karena susah nih menjualnya, kita turunkan menjadi 75.000 atau 80.000. Jadi kita turunin 20.000 ya teman-teman, agar pelanggan itu bisa membeli atau sanggup membeli. Karena jujur saja kalau di counter saya, kalau harga-harga yang kualitasnya oke, kualitasnya baik, dan harganya juga tinggi, konsumen-konsumen itu biasanya masih sayang gitu untuk membelinya teman-teman. Nah, jadi di sini saya juga mempunyai prinsip ya teman-teman. Jadi saya mempunyai prinsip seperti ini teman-teman. Ketika pelanggan mencari harga, saya menentukan kualitasnya. Tetapi kalau pelanggan menentukan kualitas, saya menentukan harganya. Ibarat kata, kalau pelanggan menentukan harga yang murah, saya juga menentukan kualitas yang murah. Dan juga kalau pelanggan menentukan kualitas yang baik dan kualitas yang bagus, saya yang menentukan harganya gitu teman-teman. Harganya kan pasti mahal lah kalau kualitasnya bagus atau kualitasnya baik, apalagi yang bisa bergaransi panjang ya teman-teman. Itu untuk tips yang pertama, turunkan harga jual ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, tadi itu yang pertama, dan di sini saya akan membahas untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua itu adalah tips saya itu adalah berikan garansi terbaik. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika ada pelanggan yang membeli suatu barang seperti casan Oppo ini, Oppo Foods yang sangat baik juga kualitasnya, kita harus memberikan garansi ya teman-teman. Garansinya bisa 2 minggu atau bisa seminggu. Intinya kita bagaimana caranya mengasih garansi terbaik kepada pelanggan agar pelanggan juga senang. Nah, jadi cara ini sudah saya buktikan dan sangat ampuh untuk menjual suatu barang yang susah. Jujur saja, ini suatu barang yang susah terjual karena harganya pun juga tinggi ya teman-teman. Oleh sebab itu saya mengasih garansi ini kepada pelanggan yang membelinya selama 2 minggu atau 1 minggu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman, ketika ada barang yang susah terjual dan garansinya panjang juga, dan barangnya itu berkualitas baik dan bagus gitu, kita harus ngasih garansi yang panjang agar pelanggan juga merasa puas karena sudah membeli mahal-mahal, dan juga kita bisa mendapatkan garansi. Nah, kalau garansi saya itu ketika beli ini
kalau sudah misalnya sudah rusak nih sebelum 2 minggu atau sebelum 2 minggu sudah rusak, nah saya akan menggantinya dengan baru. Nah jadi itu saya memberikan garansi terbaik kepada pelanggan. Itu yang kedua. Nah lanjut lagi untuk yang ketiga. Nah kalau untuk yang ketiga itu biasanya saya memberi bonus ketika ada pelanggan yang membeli suatu barang di counter kita yang susah terjualnya. Nah jadi saya contohkan dulu ya teman-teman. Misalnya kabel data ini susah terjual di counter teman-teman nih, susah terjual. Nah jadi apabila ada pelanggan yang membeli kabel data ini yang susah terjual, kita kasih bonus teman-teman. Bonusnya bisa berupa headset yang murah, atau kabel data yang murah, atau gurita HP yang murah. Pokoknya ada bonus gitu teman-teman. Walau kalau ada bonus itu pelanggan sangat merasa senang. Kasih bonus plus garansi. Nah jadi kita juga nggak bakalan rugi karena kita ngejual ini itu pun kita bisa untung 3 kali lipat ya teman-teman. Oleh sebab itu silakan kita kasih bonus apabila ada pelanggan yang membeli suatu barang yang susah terjual. Nah jadi itu tips yang ketiga dari saya, itu adalah berikan bonus kepada pelanggan apabila dia membeli suatu barang yang susah terjual yang ada di counter kita. Nah jadi 3 tips itulah teman-teman yang saya gunakan untuk menjual suatu barang atau cara mengatasi barang-barang yang susah terjual yang ada di usaha counter kita. Nah jadi untuk teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan, khususnya pemula yang masih bingung nih menjual suatu barang atau masih memikirkan bagaimana caranya barang ini cepat keluar seperti apa. Nah jadi saya mempunyai 3 tipsnya tadi. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila mau diikuti silakan saja, karena di sini tujuan saya hanya sharing pengalaman saja, dan tujuan saya di sini berbagi informasi usaha counter khususnya untuk para pemula. Nah jadi untuk para senior silakan tolong dikoreksi apa yang salah dari diri saya. Semoga semuanya bisa bermanfaat, dan video ini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.